Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nandika Pangestu dari S1 Ilmu Keperawatan, yaitu akan mempresentasikan tentang keracunan dan gigitan binatang. Baik, kurang lebih waktunya 5 menit atau sampai 10 menit. Dan saya akan menjelaskan materi keracunan dan gigitan binatang. Yang pertama adalah keracunan. Keracunan adalah masuknya suatu zat ke dalam tubuh kita yang dapat mengganggu kesehatan, bahkan menimbulkan kematian. Pada hakikatnya yaitu semua zat dapat berlaku sebagai racun, tergantung dosis dan cara pemberiannya. Seseorang dapat dicurigai mengalami keracunan bila yaitu seseorang yang sehat mendadak sakit, gejalanya tak sesuai dengan suatu keadaan patologik tertentu. Gejala menjadi cepat karena dosis yang begitu besar masuk ke dalam tubuh manusia. Anamnese yaitu menunjukkan ke arah keracunan. Penderita yang dicurigai kasus misalnya pembunuhan atau bunuh diri, perhatian tanda-tanda sekitar. Simpan semua zat yang ada di tempat kejadian. Keracunan kronik dicurigai bila digunakan obat dalam waktu lama atau lingkungan pekerjaan yang berhubungan dengan zat kimia. Seseorang dapat keracunan yaitu dengan cara yang pertama yaitu ditelan melalui mulut, misalnya keracunan makanan dan minuman. Yang kedua adalah terserap melalui hidung, misalnya keracunan gas CO2. Yang ketiga terserap melalui kulit atau mata, misalnya keracunan zat kimia. Maaf, ternyata ada 4, yaitu yang terakhir suntikan, misalnya gigitan binatang ataupun narkoba. Zat yang dapat menimbulkan keracunan yaitu dapat berbentuk padat, misalnya obat-obatan ataupun makanan. Gas misalnya yaitu CO2 atau H2S. Yang ketiga cair, misalnya alkohol, bensin, minyak tanah, dan lain-lain. Penyebabnya yaitu mengalami keracunan sengaja bunuh diri, diracuni, tidak sengaja, yaitu tidak sengaja misalnya tidak tahu kalau itu racun, sengaja untuk maksud tertentu, tapi tahu ukuran yang mematikan. Misalnya yaitu kan minuman alkohol itu kan jika mengkonsumsi terlalu banyak dapat menimbulkan keracunan. Yaitu prinsip penata laksanaan keracunan, mencegah dan menghentikan penyerapan racun bila racun ditelan, yaitu encerkan racun yang ada di dalam lambung, yaitu dengan cara memberi cairan dan memuntahkannya. Bila racun melalui kulit atau mata, pakaian yang terkontaminasi dilepas, cuci atau bilas bagian yang terkena racun tersebut dengan hati-hati dan menggunakan air yang bersih, air yang mengalir. Hindarkan si penolong untuk terkena racun tersebut. Bila racun melalui inhalasi yaitu dengan pindahkan penderita ke tempat yang aman, berlawanan dengan arah angin. Berikan oksigen dengan konsentrasi tinggi ya. Jangan lakukan pernapasan buatan dari mulut ke mulut. Pengobatan simptomatik. Bila ada gangguan pernapasan yaitu resusitasi. Pemberian antidot yang tidak spesifik atau spesifik. Pemberian obat diuresis dan cuci darah bila diperlukan, bila sudah terlalu parah. Yaitu yang ketiga, segera evakuasi ke rumah sakit terdekat. Penanganan secara umum ini yaitu yang pertama pastikan 3A, aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Terus cek respon penderita. Jika penderita sadar, maka lakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan yang ada ABCDE, yaitu airway dengan membebaskan jalan napas. Yang kedua,
breathing, pernapasan dan oksigenasi. Yang ketiga sirkulasi. Yang keempat disability, yaitu yang E, exposure atau kontrol lingkungan. Kaji riwayat alergi, kaji TTV, tekanan darah, nadi, suhu, respirasi. Itu ada keracunan makanan. Yang pertama itu keracunan botulinum, adalah kuman yang hidup secara anaerob, yaitu di tempat-tempat yang tidak ada udaranya, dengan sifat racun eksotoksin atau neurotoksin. Makanan racun-racun tersebut yaitu banyak terdapat pada makanan kaleng yang diolah secara tidak sempurna, juga pada makanan kaleng yang tersimpan dengan masa kadaluarsa yang telah habis masa berlakunya. Tanda dan gejala yaitu masa latennya 8 jam, mutah, lemah, gangguan penglihatan, refleksi pupil tidak ada gangguan pencernaan, netralisasi dengan cairan, upayakan muntah dengan pemberian Na bikarbonat. Keracunan makanan laut, yaitu makanan-makanan yang berasal dari laut, yang misalnya seperti kepiting, rajungan, ikan laut, yang dapat menyebabkan keracunan. Keracunan jengkol, yaitu keracunan terjadi ketika terbentuk kristal asam jengkol dalam saluran kemih. Bisa terlalu banyak mengkonsumsi jengkol. Terus keracunan jamur juga bisa. Keracunan singkong, yaitu singkong racun biasanya, tidak teliti saat memilih makanan. Keracunan makanan basi, makanan yang sudah basi, tidak teliti untuk memilih makanan yang masih bagus ataupun sudah basi. Keracunan zat kimia dan obat, yaitu yang pertama alkohol. Keracunan kadar alkohol di atas 40%, yaitu dengan terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Tindakan upayakan muntah bila sadar, pertahankan agar pernapasan baik. Bila sadar berikan minum kopi hitam, pernapasan buatan bila perlu. Keracunan asetosal, aspirin, naspro. Tanda gejalanya yaitu napas dan nadi cepat, gelisah, nyeri perut, mutah, sering bercampur darah, sakit kepala. Berikan minum air atau susu, berikan vitamin K bila mutah bercampur darah. Yaitu yang ketiga keracunan sedatif psikotropika, luminal dan obat tidur sejenisnya. Tanda dan gejala refleks berkurang, depresi, pernapasan, pupil mengecil, akhirnya dilatasi, shock dan bisa sampai dengan koma. Terus juga bisa dari gigitan binatang atau sengatan, termasuk kategori racun yang termasuk ke dalam tubuh melalui penetrasi atau suntikan. Gigitan dan sengatan berbagai binatang walaupun tidak membahayakan jiwa dapat menimbulkan reaksi alergi yang hebat dan kadang bisa berakibat fatal jika tidak cepat dilakukan penanganan. Misalnya gigitan anjing, kucing, kera, yaitu tindakannya aman diri dan lingkungan sekitar, aman dari hewan-hewan tersebut. Cuci luka, mengalir dan sabun atau larutan deterjen, dan lakukan suntikan serum anti rabies. Gigitan ular, terus seperti yang tadi juga, larikan ke dalam rumah sakit. Gigitan binatang air, gigitan ubur-ubur juga bisa menyebabkan keracunan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.